Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anakku semuanya. Pada hari ini sengaja kalian saya ajak untuk web meeting ya, dalam rangka untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Alangkah lebih baiknya kita berdoa seperti ketika kalian di kelas. Nah, monggo siapa yang ingin memimpin doa? Untuk mengawali pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Bowo sudah memimpin doa. Semoga kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Namun sebelumnya saya juga akan ngecek kehadiran kalian. Apakah dari sekian anak ini datang semua atau tidak? Mbak Ala Mahmuda Isna hadir? Hadir. Mbak Afisa? Hadir. Mas Taufik? Hadir. Alhamdulillah, berarti lengkap ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini Pak Mar akan mengajak kalian untuk ice breaking biar kalian lebih semangat. Silakan kalian nanti gerak-gerak ya. Pak Mar akan share screen terkait dengan salah satu tayangan senam. Siap? Ya, Pak. Mas. Ayo, semangat. Gak usah malu dulu kan biar relax ya. Biar lebih semangat gitu. Pada hari ini Pak Mar ingin menyampaikan satu topik ya, satu materi tentang dampak pacaran di usia remaja. Tujuan layanan ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab seseorang itu berpacaran. Yang kedua, ini dampak yang muncul daripada berpacaran. Artinya dampak apa saja yang muncul ketika seseorang itu berpacaran. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah kita, langkah-langkah kalian nanti supaya biar tidak terjerumus pada dampak negatif pacaran. Nanti akan kita diskusikan. Nah, sebelumnya apa tuh pacaran itu? Pacaran merupakan serangkaian aktivitas bersama yang diwarnai keintiman. Ini seperti ada rasa kepemilikan, artinya dengan pasangannya antara laki-laki ataupun perempuan, serta adanya ketertarikan atau keterikatan emosi yang dilakukan sebelum menikah. Tetapi saat ini banyak dari antara teman-teman kita di luar sana yang mengartikan pacaran itu justru bukan persiapan untuk menikah, tetapi justru untuk melakukan apa coba? Kesenangan. Dari apa yang Pak Mar temukan, yang pertama mereka berpacaran itu alasannya karena sebagai pembuktian bahwa dirinya cukup menarik. Yang kedua terkait dengan globalisasi. Ini berarti hubungannya dengan media. Pengaruh internet dan lain sebagainya ini menjadi alasan mereka berpacaran. Mungkin kenalan melalui WA, kenalan melalui Facebook ataupun Instagram. Dan yang ketiga ini adalah pengaruh daripada teman kita sendiri. Nah, berikutnya lagi untuk meminimalisir perselisihan. Jadi bahagialah bagi kalian yang saat ini masih jomblo. Nggak usah takut ya Mas Mbak ya. Orang baik dan tidak itu pengakuannya tidak harus dengan pasangannya. Hal yang harus dilindungi ataupun yang dijaga di dalam diri seseorang. Ini khususnya untuk yang putri, tetapi tidak menutup kemungkinan yang laki-laki juga sama. Yang pertama adalah keimanan kalian dijaga. Berikutnya lagi harga diri kalian. Khususnya yang perempuan ini. Menjauhi dari hal yang banyak mudaratnya. Ya seperti tadi, berpegangan tangan. Tidak terpengaruh dari rayuan teman-teman. Dan yang paling utama adalah komitmen kalian untuk tidak berpacaran sebelum menikah. Itu sebetulnya
kalau kalian memang kepengen menjaga ataupun melindungi. Kalau memang kalian sudah melihat dan mendengarkan tadi, tapi perlu kita ketahui bahwa pengakuan ya yang sebenarnya itu kan sebetulnya malah justru dari dirinya sendiri. Nah, ini Pak Amar punya satu tayangan video untuk motivasi kalian. Sukses bukan untuk semua orang. Berarti kita sukses. Mereka yang hanya mengikuti orang lain bagaikan seekor domba, tidak akan pernah sadar dan tahu akan potensi serta jati diri mereka yang sebenarnya. Menemukan potensi sejati yang terpendam dalam dirinya. Mereka yang berjuang sendiri memiliki jiwa yang kuat. Mereka yang berjalan sendiri memiliki arah dan tujuan yang jelas. Sementara yang lain masih butuh akan pengakuan orang, masih butuh akan dorongan dari orang lain. Adalah mereka yang lemah, mereka yang kehilangan jati dirinya, tidak punya arah dan tidak punya tujuan yang jelas. Saya merasa tenang dalam kesendirian, bahagia dengan jalan yang saya pilih. Namun bukan berarti saya tidak menerima kritik dan saran. Karena dengan kritik dan saran membuat saya semakin berkembang. Maka dari situlah kamu mendapatkan penghormatan sejati, cinta yang sejati. Kenapa seseorang kok bisa berpacaran? Itu sebabnya apa? Silahkan ada yang bisa menjawab ataupun menyampaikan pendapatnya. Karena ada rasa suka. Ada rasa suka. Tadi yang jawab ada Mas Nova ya. Oke, saya Pak. Lutfi. Itu biasanya dari pergaulan sama teman-temannya itu loh Pak. Biasanya kan kamu nggak punya pacar diajak gitu loh Pak. Oke, terima kasih sekali Mbak Lutfi ya. Itu karena pergaulan dengan teman-temannya, terus juga ada diojo-ojoi sama yang cowoknya itu loh Pak. Biasanya tuh gitu. Jadi hampir istilahnya ke arah dipengaruhi oleh teman Mbak Nisa ya. Betul sekali. Iya. Terima kasih sekali Mbak Nisa. Dari 3 jawaban teman kalian tadi, dari Mbak Lutfi, Mas Nova, Mbak Nisa ya. Sebab pacaran itu sendiri dapat kita ketahui karena ada ketertarikan. Ketika ada pengaruh dari teman, nanti kalau nggak pacaran diajak ini dan sebagainya. Pengaruh dari teman juga berpengaruh dalam sebab seseorang itu bisa berpacaran. Berikutnya Pak Amar akan sekarang dampak yang muncul. Dampaknya apa saja toh, Mbak Nisa? Itu tuh kalau menurut saya itu tergantung sama orangnya. Soalnya kalau orangnya bisa menjaga dirinya sendiri, jadi menjaga kehormatannya, dia juga akan berdampak positif pada dirinya. Kalau orangnya itu nggak bisa menjaga, maka akan sebaliknya. Saya Pak. Kurangnya konsentrasi belajar, waktu menjadi terbatas, prestasi belajar menurun, langsung kayak hamil di luar nikah. Itu dampak yang paling terburuk Mbak Evi ya. Terima kasih Mbak Evi. Bisa memutus hubungan seperti jika berpacaran dengan sahabat bisa memutus hubungan sahabat. Baik, terima kasih Mbak Vika. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menjawab? Kalau dampak negatifnya ada masalah gitu sama teman, kalau kita berpacaran terus teman kita ada yang suka itu ada perselisihan itu ya. Dampak negatifnya itu Pak, memutus pertemanan. Terima kasih Mas Aji. Mas Y, Mbak. Saya Pak. Biasanya Mbak Jul. Kalau menurut saya dampak negatifnya itu kalau dari lingkungan sosial itu bisa jadi kayak bahan omongan tetangga gitu loh. Apalagi kalau yang hidupnya di lingkungan yang kayak saya itu, yang kalau tiap hari itu boncengan kayak gitu tuh pasti jadi bahan omongan. Terus dari segi agama apalagi itu kan pasti dosa gitu loh Pak, apalagi kalau tiap hari di chattingan kayak gitu itu dosanya kan udah positif ya itu. Ya Pak, kalau menurut saya Pak, dampak negatifnya itu di waktu gitu loh Pak. Kan gimana ya Pak, semisal punya pacar itu kan harus kasih perhatian terus menerus gitu. Saya Pak.
Boros Pak. Nah, yang terakhir adik-adik, bagaimana biar kalian tidak terjerumus pada dampak negatif? Menurut saya ya, itu kalau orang yang sudah berpacaran, seumumnya kalau mau datang, mau ketemu ya, lebih alangkah baiknya itu ketemunya di rumahnya, si ceweknya itu mater sama bapak ibunya. Terus bagi yang belum berpacaran, alangkah baiknya itu nggak usah lah, ngapain sih berpacaran. Betul. Terima kasih. Siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Dengan menerapkan prinsip Kak, sama pacarnya itu nggak boleh egois. Terima kasih sekali adik-adik. Berikutnya nanti saya akan ngirim LKPD di grup. Silakan nanti diisi sebagai refleksi dari layanan pada pagi hari ini. Yang terakhir ya, dari apa yang kalian ikuti tadi, sekarang kita refleksikan manfaat apa yang kalian dapatkan setelah kalian mengikuti layanan ini. Saya Pak. Itu yang luar biasa. Punya teman pacaran itu ya nanti setelah menikah seperti itu Mbak Yuli ibaratnya ya. Banyak mendapatkan pemahaman tentang pacaran Pak. Kalau menurut saya ini nanti mungkin yang berpacaran akan putus Pak. Yes. Bisa membuat diri sendiri tuh berpikir-pikir. Jadi saya menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan kalian tadi, manfaat daripada layanan pada pagi hari ini. Jadi daripada dan justru tidak bisa mengelola dengan baik, timbul masalah dan sebagainya, mending ya tidak usah berpacaran seperti itu nggih. Terima kasih kalian sudah mau mengikuti layanan yang Pamar berikan. Saya berharap kalian yang ada di rumah saat ini dalam kondisi yang sehat. Oh iya, nanti juga akan saya share juga terkait dengan evaluasi proses dan hasil. Nanti saya akan share di grup. Tidak usah tergesa-gesa, besok juga tidak masalah karena ini nanti isian, jadi kalian tidak usah bingung seperti apa. Mari kita tutup dengan berdoa. Kan siapa yang ingin memimpin doa? Mari ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, semoga memberikan manfaat dan berkah kepada kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Mas Bahe atas kesediaannya untuk memimpin doa. Saya kira itu adik-adik. Sekali lagi terima kasih atas waktu kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.